Ibu-ibu jangan cerewet, jangan suka bertengkar. Berkatmu jauh, amin. Kalau lihat suami pulang capek, dikasih kekuatan, say, kita punya Tuhan. Pokoknya bersukacita. Shout haleluya, shout haleluya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita baca Pengkhotbah pasal yang pertama. Ayat yang pertama kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara 2 ya, supaya tidak nganggur. Nanti nggak ngantuk kalau nganggur ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi ingat ya, semua yang ada di bawah langit ini ada waktunya. Ayat 2 baca saudara. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mencabut. Jadi ingat, ayat ini firman Tuhan sudah berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya, kalau hari ini saudara kehilangan keluarga, saudaramu atau anakmu, ya sudah, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya udahlah, nggak usah dulu mikir ya sampai sejauh itu. Tapi kalau kita melihat keadaan zaman, benar Alkitab bilang lebih bahagia mereka yang sudah mati sejak hari ini dalam Tuhan. Udah nggak mikir lagi pergumulan ke depan tuh enak saudara, mati itu enak. Siapa yang mau mati sekarang? Mesti nggak ada yang angkat tangan kan? Ya makanya jangan terlalu ya kita bersedih. Tetapi Alkitab bilang ada waktu lahir, ada waktu mati. Ingat itu, jangan sampai kita terlalu bersedih. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4, ada waktu untuk menari. Jadi ada waktu menangis, ada waktu karena kalau tertawa terus bisa makanya perlu sesekali menangis ya, nggak apa-apa. Ada waktu bersedih, ada waktu bersukacita, ada waktu menari, ada juga waktu untuk meratap. Loh, saya mengajarkan kita tuh yang benar. Jangan orang itu serakah, kepengennya untung terus. Saya bilang sama bapak ibu itu, puji Tuhan bapak ibu tahun ini rugi. Kenapa? Buktinya cari saya kan, cari pendeta, cari hamba Tuhan, cari Tuhan. Coba kalau enggak, bablas terus itu. Jadi ayat yang ke-6 berkata, ayat yang ke-5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ya. Tapi jangan bapak-bapak terus ketemu siapa-siapa memeluk. Ya, Alkitab bilang ada waktu untuk memeluk. Yang dipeluk istrinya aja, Pak, amin. Jangan peluk istri orang, ya. Ada waktu untuk ayat 6 mencari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan apa? Nah, ini. Jadi kalau rugi sekali-sekali tidak gantian sama yang lain, amin. Nggak usah stres, nggak usah takut, nggak usah gelisah. Sesekali kita tuh dilatih. Semua waktu di hidup ini adalah proses pembelajaran. Waktu kita bergembira, kita belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Kita belajar untuk menerima bahwa semua yang kita miliki ini dari Tuhan. Waktu kita bersedih, itu juga ada sebuah pembelajaran. Kita tahu bahwa di dalam kesusahan pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, jadi perlu saudara, ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi loh, membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Yang simpen duit, jangan disimpan terus, sesekali dibuang, amin. Oh, malah ketawa, dipikir saya ini bercanda loh. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu bersimpan duit, tapi ada waktu juga untuk menabur. Itu membuang artinya, menabur. Jangan pelit saudara, orang kikir itu gak masuk surga. Ada istri-istri yang cubit suaminya, tuh denger tuh, kamu tuh pelit banget, gak mau menabur. Orang itu kalau menabur pasti menuai. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi saudara pelit, Alkitab berkata ada yang menghemat secara luar biasa tapi semakin berkekurangan. Ada yang menyebar dengan luar biasa tapi bertambah kaya. Ini prinsip firman Tuhan. Ada waktu engkau menyimpan uang, tapi ada waktu juga untuk membuang, artinya menabur. Jangan disimpan terus saudara, nanti berkarat, berjamur. Bayangkan saudara mau punya duit berapa aja di bank, mau ditarik gak bisa, bagaimana coba? Di mana tempat aman kita menyimpan harta? Di sorga. Tapi sedikit yang mau ngomong. Karena ngengat dan karat tidak memakannya. Bagaimana bu caranya menyimpannya di sorga? Menabur. Engkau lihat orang yang berkekurangan, beri. Saudara gak bakal miskin ngasih sembako sama orang yang miskin. Nabur itu gak usah lihat orangnya baik atau tidak. Tabur-tabur aja, amin. Lihat ya satpammu, security yang ada di depan perumahan, siapapun, tukang parkir,
Ya, saya sering di mobil saya ada sembako, saudara. Jadi kalau saya lewat ada orang yang berkekurangan, ya kita berhenti ngasih. Nggak apa-apa, kita nggak bakal miskin. Coba praktekin. Orang kikir nggak masuk surga, saudara. Di waktu-waktu kesulitan ini coba banyak menabur. Itu prinsip kerajaan Allah. Itu prinsip surga. Siapa yang ada waktu menyimpan, ada waktu membuang hidup ini. Ya hiduplah sesuai firman Tuhan supaya hidupmu diberkati. Saya ini bukan cuma berteori, saya sudah mengalami. Makanya saya bisa khotbah kepada saudara. Tuhan itu hidup, dia nyata. Ayat yang ketujuh, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi ibu-ibu ada waktu untuk berdiam, jangan bicara terus ibu-ibu, amin. Kayak saya ini kan saya khotbah hari ini 4 kali. Saya khotbah 4 kali, saya di mobil diam terus suami saya yang ngomong. Kadang saya bilang ini, "Say, kamu kok cerewet banget ya?" Dia bilang, "Iya kamu udah gak ngomong karena kamu kan udah ngomong sepanjang hari ini. Jadi gak apa-apa sekarang kamu dengerin." Ya jadi ada waktu ngomong, ada waktu diam ibu-ibu. Tidak selamanya harus ngomong terus. Suami dituntut terus. Bosan juga lama-lama suami. Ya, dia bilang sama istrinya, itu ayat firman Tuhan bilang. Satu kali ada bapak-bapak yang datang ke kebun binatang, kebun safari di Jakarta. Dia cari beruang betina yang kehilangan anak. Karena Alkitab bilang lebih baik tinggal dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada tinggal dengan istri yang cerewet dan suka bertengkar. Ibu-ibu jangan cerewet, jangan suka bertengkar. Berkatmu jauh, amin. Kalau lihat suami pulang capek dikasih kekuatan, say, kita punya Tuhan, pokoknya bersuka cita. Jangan suami pulang ya bertobat. Tapi bapak-bapak itu juga bukan alasan terus engkau selingkuh cari perempuan di luar. Bilang amin bapak-bapak. Itu sudah nasibmu. Kan kau yang pilih sendiri istrimu. Makanya ada orang yang bilang, saya kan bilang di hidup ini ada nasib, ada takdir. Jodoh itu nasib atau takdir? Takdir Tuhan itu nggak bisa dirubah, mati itu takdir. Kira-kira kalau jodoh itu takdir atau nasib? Nasib itu kita yang bikin sendiri. Itu bedanya, nasib kita yang bikin, kita yang jalani. Takdir Tuhan yang bikin, kita jalani. Nah menurut saudara kalau jodoh itu nasib atau takdir? Yang bilang takdir angkat tangan, angkatnya separuh karena bingung. Yang bilang nasib, yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung. Ya, jodoh itu bisa takdir, bisa nasib. Kalau takdir itu engkau berdoa, tanya Tuhan. Saya sama suami saya itu takdir dari Tuhan. Karena dulu saya berdoa waktu cari suami. Suami saya pun juga berpuasa, maka kita ketemu dalam alam roh. Lalu kita menikah di alam nyata. Kalau sekarang orang ketemu di sosial media, Instagram, menikah di Tokopedia. Nanti melahirkan di Lazada. Benar saudara, banyak sekarang gara-gara sosial media. Akhirnya terjadilah nasib. Jangan bilang semua jodoh dari Tuhan. Ada yang nasib. Yang mengerti ngelus dada. Nasib ya nasib. Tapi kalau udah terlanjur nasib gimana? Jangan dicerai, bayar harga supaya Tuhan mengubah. Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Berarti banyak yang nasib, langsung amin semua. Ya, tapi dijalani. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudara. Suami istri harus kuat. Istri-istri ada waktu ngomong, ada waktu berdiam diri ya. Lalu di sana dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita doakan Rusia, Ukraina ini perang, biar besok bisa berdamai saudara ya. Apakah untungnya ayat 9? Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia itu untuk melelahkan dirinya. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia bekerja ini cuma untuk apa? Melelahkan diri kan. Karena kalau kita mati nanti kan kita gak bawa apa-apa kan. Nah kasihan banget kalau saudara itu sudah kerja melelahkan diri dan saudara tidak dikasih karunia untuk menikmati. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas. Nanti kita lihat saudara. Ayat yang ke-11, baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Nggak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya, bahkan apa yang mau Tuhan kerjakan. Nggak ada yang tahu saudara. Kita semua tidak mengerti. Ada banyak hal yang kita alami. Tadi pagi saya bersaksi bagaimana ketika kami sekeluarga mengalami kecelakaan. Mobil ditabrak bus dari belakang, mobil kami terpental ke samping.
hancur 80%. Tapi puji Tuhan kita satu keluarga tidak ada luka satupun, saudara. Di situ saya tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat. Dihakimi, hamba Tuhan kok celaka, introspeksi diri. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Orang Kristen itu kan pinter potong-potong ayat. Dia nggak baca konteksnya dulu. Saya tertuduh waktu itu, iya, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Saya tidak bisa menyelami. Ya, waktu itu mobil kami Honda Freed hancur 80%, dari asuransi nggak diganti. Tuhan kasih saya mobil baru, Innova yang terbaru waktu itu. Orang yang ngomong introspeksi diri itu WA, Bu, ternyata Tuhan luar biasa ya. Ibu tabrakan karena mau diganti mobil yang lebih bagus. Jadi saya bilang, Ibu mau ganti Mercy terbaru? Saya doakan masuk di bawah kontainer. Ya, itu orang kalau picik, saudara, pikirannya. Waktu orang begini dihakimi. Ketika orang gini, dia bilang, ternyata ya. Lah kalau ibu mau saya doakan sekarang, Bu, Mercy terbaru. Berapa M itu? Tapi di bawah kontainer. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelami apa yang sedang Tuhan lakukan. Makanya ketika engkau sedang menangis, ada proses, jangan buru-buru salahkan Tuhan, salahkan orang lain. Bisa jadi itu bagian dari proses Tuhan mau mengangkat level imanmu. Sebaliknya kalau engkau sedang diberkati, jangan terlalu senang. Siapa tahu itu juga cara iblis untuk menjatuhkan kita. Berjaga-jagalah. Ya, di sini dikatakan, saudara, kita tidak tahu apa yang dilakukan Allah. Manusia nggak ada yang tidak tahu. Tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada orang yang suaminya, saudara, masih muda. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya, Bu Debbie, malam ini saya nonton Mesbah Doa, saya nangis, gak bisa berhenti, benar-benar merasa kehilangan suami saya. Suami saya masih muda, umur 40, dipanggil Tuhan, Bu. Suami saya yang tiap hari ngajarin saya firman, dia yang ngajarin saya ikut Mesbah Doa, Ibu. Kenapa Tuhan panggil dia, Bu? Saya terima konseling dari yang lain, ibu-ibu. Bu, suami saya ini penjudi, pemabok. Kenapa enggak mati-mati ya, Bu? Dia dulu udah tabrakan tapi enggak mati loh. Bagus kalau mati sekalian loh, Bu. Kan enggak ada yang bisa menyelami pekerjaan Allah. Saya juga cuma bilang sama ibu itu, Bu, yang pasti Tuhan lebih tahu yang terbaik. Kenapa, Bu? Enggak ada tanda-tanda. Tidur, bangun pagi udah ngorok. Saya bangunin, saya pikir tidur. Kok sudah jam segini belum bangun kerja, ngorok. Saya bangunin. Ternyata dibawa ke rumah sakit sudah tidak ada, meninggal, Bu. Saya terpukul, apa maunya Tuhan, Bu? Saya bilang tidak ada seorang pun yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Bagian kita hanya menerima dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan semuanya. Suami ibu sudah bahagia sekarang. Memang tidak terselami, saudara. Ya, ada yang sudah doakan suaminya mati, tidak mati-mati. Hati-hati loh bapak-bapak. Ya, kalau istrimu sudah berdoa begitu, ada ibu-ibu datang, Bu Debbie, suami saya selingkuh. Saya pernah mau kasih dia racun tikus, Bu. Tapi saya takut kalau dia mati nanti saya dipenjara. Ibu jangan macam-macam. Jangan berpikir ngasih suami racun tikus loh, Bu. Iya, Bu. Tapi waktu itu saya pernah bikinin dia jus tiap pagi, tak kasih insulin. Padahal suami saya enggak sakit gula, Bu. Tiba-tiba satu kali dia pingsan. Diperiksa dokter bilang, kenapa di dalam darahnya banyak kandungan insulin ya? Saya takut, Bu, waktu itu saya mau ketahuan. Puji Tuhan tidak ketahuan, Bu. Saya bilang, Ibu jangan macam-macam. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, saya bilang, Ibu jangan begitu. Ibu sekarang bagian Ibu berdoa buat suami. Iya, Bu, sekarang saya cuma berdoa. Saya bilang, Tuhan, tiap hari Tuhan cabut nyawa suamiku. Itu juga doa yang salah. Tidak boleh berdoa begitu. Bapak-bapak hati-hati. Ya, bertobat kalau masih diberi waktu sama Tuhan. Gak ada yang bisa menyelami pekerjaan Allah itu dari awal sampai akhir, kita gak tahu. Ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka, untuk kita ini ya, untuk kita, kata pengkhotbah, tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersukacita, nikmati rumah tanggamu, nikmati pekerjaanmu, nikmati semua yang baik dari hasilmu, apa yang kau dapati hari ini. Bersuka-suka, nikmati, saudara. Tetapi ayat yang berikutnya 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah engkau boleh bekerja, engkau dapat uang, tapi untuk menikmati berkatmu itu adalah anugerah Tuhan. Saya berdoa, saya tidak mau jadi orang kaya. Saya mau jadi orang yang diberkati. Kenapa? Kaya saja tidak cukup, karena banyak orang kaya tidak diberkati.
Artinya apa? Kaya tapi tidak dikasih karunia untuk menikmati. Dia nggak bisa nikmati kekayaannya. Tetapi ada orang-orang yang mungkin pas-pasan, tapi engkau mendapat anugerah pemberian Allah. Engkau bisa menikmati hasil jerih payahmu. Engkau bisa mensyukuri. Saya satu kali naik taksi, saya tanya sama sopir taksinya, udah berapa tahun Pak jadi sopir? 25 tahun Bu. Ini hobi atau pekerjaan Pak? 25 tahun? Iya, oh tapi jangan salah Bu, saya bisa kuliahin anak. Sekarang anak-anak saya sudah berhasil, mereka dapat pekerjaan yang bagus. Saya prinsipnya Bu, saya bekerja, saya dapat uang yang halal. Saya kasih makan anak istri uang yang halal. Dan mereka bisa sekarang kuliah. Yang penting kan cukup Bu. Ada loh orang begini saudara. Ini orang yang diberkati. Saya ketemu ada pengusaha kaya raya, makan sama saya, lagi makan. Halo, iya bagaimana itu? Makanya kamu saya udah bilang kan itu bagaimana nih? Tutup bunyi lagi. Halo, itu kan kemarin saya udah, itu orang cari dulu di sana. Lagi mau makan. Halo, kayaknya lebih bahagia sopir taksi. Bener nggak? Akhirnya saya bilang sama dia, Pak maaf ya saya harus ngomong sama Bapak. Bapak ini kaya tapi tidak diberkati. Jadi Bapak berdoa jangan jadi orang kaya Pak, minta jadi orang yang diberkati. Seperti gambaran yang saya bikin, yang punya villa sama penjaga villa. Yang lebih bahagia yang mana? Penjaga villa. Penjaga villa anaknya berenang di villa, istrinya goreng pisang, suaminya ngopi. Bayar listrik ditransfer yang punya villa. Plafon rusak Pak, plafon rusak. Berapa biayanya? 5 juta. Saya transfer besok cariin tukang ya. Padahal yang nunggu yang penjaga villa, yang nikmati kolam renang, yang makan pisang goreng, yang punya villa di Jakarta cekot-cekot, dikejar pajak. Jadi siapa yang lebih menikmati? Hello saudara, maaf. Untuk engkau bisa menikmati hidupmu dan jerih payahmu, engkau butuh anugerah Tuhan. Saya tidak sedang berbicara kaya atau miskin. Kita harus mendapat perkenanan Tuhan untuk bisa menikmati hidup ini. Yang terakhir ayat 14 di sana dikatakan, belum yang terakhir. Yang kedua terakhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ia tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan Dia. Saudara, apa yang sudah Tuhan tetapkan itu gak bisa dikurangi, gak bisa ditambahi. Itulah takdir yang harus kita jalani di dalam hidup. Kenapa Tuhan membuat semua seperti itu? Bahkan kita tidak bisa menyelami apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan berbuat demikian supaya kita ini hidup takut akan Dia. Bagaimana kita bisa menikmati segala hal yang bisa Tuhan berikan? Hanya ketika kita hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia bisa menikmati segala hal di dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Dosa itu adalah pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Mau sekaya apapun orang, kalau ada dosa di dalam diri yang dia tutupi, tidak akan mungkin dia berbahagia. Mari kita menghormati Tuhan di dalam hidup ini dengan cara apa? Takut akan Tuhan. Hanya takut akan Tuhan yang akan membawa hidup kita berbahagia. Bahkan engkau melihat ada hal-hal yang tidak disangka akan Tuhan bukakan bagi hidupmu. Siapa yang bisa menyangka saudara? Ya, siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan? Jangan berputus asa karena keadaanmu. Lakukan bagian kita apa? Hidup takut akan Tuhan. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya. Apa sih takut akan Tuhan? Buang dosamu. Yang selingkuh-selingkuh bertobat. Yang homo-homo, yang lesbi bertobat. Minta Tuhan beri kekudusan kepada kita. Ya, suami-suami hati-hati. Makanya saya selalu bilang tidak usah dipasang password itu HP, supaya suami istri itu saling tahu. Bapak-bapak, engkau pakai password di HPmu itu, istrimu tidak bisa mengawasimu. Istri yang Tuhan tempatkan di samping kita itu penolong. Jadi kalau istri mengawasi HPmu itu karena dia menyayangimu, bapak-bapak, amin. Di sini nggak ada yang pakai password kan? Ada enggak bapak-bapak yang pakai password di sini dan istrinya enggak tahu? Saya suruh Pak Petrus buka kolam baptisan Pak. Kita rendam 20 menit ini. Terang itu hanya berbuahkan kebenaran dan kebaikan. Kalau di HP nggak perlu ada yang ditutupi, ngapain dikasih password? Bapak-bapak yang pakai password di HP itu something itu. Maaf loh, saya bicara dari sini loh saudara. Ayo kita hidup takut Tuhan. Bapak-bapak kalau engkau mau diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu mau diberkati, hidup takut akan Tuhan. Nggak usah ada yang kau tutupi dari istrimu. Perempuan-perempuan di luar sana itu tertarik kepadamu itu cuma karena uangmu saja. Percayalah, engkau tuh juga nggak ganteng-ganteng banget. Jadi gak usah terlalu GR ya. Hidup dengan mengasihi istri pada masa mudamu, kata firman Tuhan. Ini yang berjuang bersama-sama.
kebanyakan bapak-bapak itu berjuang sama-sama istri waktu susah. Ya, begitu sudah kaya lupa bahwa ini adalah teman seperjuangan. Istri itu teman pewaris kerajaan Allah. Saya banyak temukan sekarang ibu-ibu konseling itu dulu suami saya waktu susah. Dia takut Tuhan, sekarang diberkati bu malah selingkuh. Doakan lagi aja bu biar bangkrut. Kalau itu membawa dia kepada Tuhan, kenapa tidak? Lebih baik lu miskin tapi takut Tuhan daripada kaya lalu berselingkuh dengan perempuan di luar. Hidup takut akan Tuhan artinya engkau menghormati Tuhan. Ingat loh, engkau tidak pernah tahu apa yang dapat dilakukan Allah. Tapi saya cuma mau kasih tahu satu hal, Tuhan yang menciptakan kita. Hari ini pun kalau dia mau cabut nyawa kita bisa dia lakukan. Tapi dia selalu memberi kesempatan untuk kita mau bertobat. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Karena kita gak pernah tahu kapan kita menangis, kapan kita bersuka cita, kapan kita meratap. Tapi mari selama kita diberi hidup, minta untuk punya karunia menikmati. Ya, saya menikmati bersama suami, menikah 21 tahun. Baru 2 tahun ini kayaknya kita hidup benar-benar melihat berjanji Tuhan itu digenapi. Bayangkan 18 tahun saya mendampingi suami. Kita hidup min terus saudara, min. Ya, kalau punya anak jangan dinamakan min, namakan plus. Ya, min saudara. Pokoknya ada uang 6 juta buat bayar cicilan ini habis lagi. Selalu seperti itu. Tapi kami melihat kita tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Ya, anak saya nggak punya susu, kasih minum air masak nasi tuh tajin. Ya, kasih gula dikit. Doakan dia. Bukan uang yang bisa membuat kita bahagia. Dulu di Solo saya pelayanan naik motor berlima. Ya, bukan cuma bertiga, berlima. 1 motor. Bayangkan saudara. Jadi saya tuh kalau pulang ke Solo melihat ya kenangan kita dulu nih, jalan-jalan yang sering kita lewati ya. Saya ngidam, suami saya tanya mau makan apa, mau makan bakmi yang itu. Kata suami saya mahal banget nih, uangnya gak cukup. Ya wes yang penting bakmi. Mintanya bakmi, Chinese food. Dia pulang bawa mie bakso. Yang penting kan ada minyak. Ya, tetapi kami terus bersama, bukan soal kita kaya atau miskin. Ya, sampai hari ini pun ya kami tetap komitmen menghormati Tuhan di dalam pernikahan kami. Itulah yang akan membuat kita bisa menikmati hidup ini. Bukan soal engkau punya uang atau tidak saudara, tetapi ketika engkau takut akan Tuhan, engkau diberi karunia untuk bisa menikmati segala waktu-waktu di hidup. Waktu engkau meratap, waktu engkau menangis, engkau hidup takut Tuhan, engkau bisa berbahagia dalam setiap waktu itu. Mari kita bangkit berdiri bersama.